Dewa pertempuran di surga, Kaisar Api. Di lorong yang gelap itu, ada beberapa sosok yang tampaknya tidak penting bergerak maju seperti meteor. Lorong itu gelap, dan tampaknya telah terbang untuk waktu yang lama. Tetapi anehnya tidak ada akhirnya. Sial, tidak ada jejak Douki di lorong ini, dan sepertinya ada semacam substansi dalam kegelapan yang perlahan-lahan menelan Douki kita. Xiao Yan dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan berkata dengan sungguh-sungguh. Anda harus tahu bahwa Kaisar Dou yang kuat telah mencapai dunia kecil, dan ia dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memasok dirinya sendiri. Ruang tanpa energi spiritual langit dan bumi tidak diragukan lagi membuat Kaisar Dou merasa tidak nyaman. Sial, kenapa lorong ini begitu panjang? Gu Yuan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Saat ia berada di benua Douki, ia mampu menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap dengan kekuatannya sebagai seorang Doudi. Namun kini ia telah terbang dalam waktu yang lama dan belum juga berakhir. Sedikit rasa gelisah muncul di hati Gu Yuan. Lalu ia buru-buru menatap Xiao Yan. Sepertinya ada cahaya di depan, dan pintu keluarnya seharusnya ada di depan. Tetapi semuanya berhati-hatilah, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Xiao Yan menatap ruang ini, dan kekuatan jiwa dari jiwa kaisar langsung terselubung. Saat berikutnya, aku diam-diam menyadari ada dua titik cahaya aneh tak jauh dari sana, jadi aku harus berbicara kepada Suner dan yang lain untuk mengingatkan mereka agar bergerak maju perlahan. Dua titik cahaya kecil dan aneh tiba-tiba muncul di kejauhan dari pintu keluar, seperti seekor binatang yang baru saja membuka matanya setelah tertidur lama. Tunggu, berhenti, apa yang kamu lihat? Lorong ini, aneh, kata Xiao Yan dengan serius, lalu mengarahkan jarinya ke dua titik cahaya kecil di kekosongan di samping pintu keluar lorong itu. Gu Yuan, Zukun, Cailin, dan Suner melihat ke arah tempat yang ditunjuk oleh Xiao Yan. Lorong itu awalnya gelap, tetapi ruang di kejauhan tidak sesuai dengan kegelapan, dan ada sedikit cahaya yang tidak mencolok. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Pikiran ini tidak bertahan semenit pun di hati setiap orang, dan tiba-tiba, sebuah mutasi terjadi. Awalnya, saya tidak tahu apa itu, tetapi ketika saya mendekat, saya menyadari bahwa itu adalah sepasang mata. Melihatnya dalam waktu lama membuat semua orang bergidik. Hahaha, benua Douki tidak pernah memiliki orang kuat Dou di selama 10.000 tahun. Aku tidak percaya bahwa itu akhirnya muncul kembali hari ini. Kemudian, dengan kekuatan kalian berlima, aku akhirnya bisa terbebas sekarang. Di dalam terowongan gelap, seolah-olah napas yang dalam dan kuat perlahan-lahan terbangun. Sepasang mata memancarkan cahaya aneh, dan sosok besar di sekitar mata menyatu dengan kekosongan gelap, membuat orang merasakan suasana jahat dan tidak nyaman. Sekilas, hanya pupil besar ini yang terlihat. Jika Anda tidak hati-hati, pengamatan benar-benar tidak dapat menemukan napas gelap yang tersembunyi. Melihat pupil besar di depannya, Xiao Yan adalah orang pertama yang merasakan aura mengerikan itu, bahkan melebihi dirinya sendiri. Segera gunakan 3 transformasi misterius api surgawi, transformasi api iblis, transformasi ketiadaan, transformasi api kaisar, kemudian penguasa Yiwo Henggu dengan cepat mengembun di tangannya. Karena bahkan jika kekuatan Doudi dan jiwa alam Kaisar Xiao Yan menghadapi pasangan di depannya, tatapan matanya membuat kulit kepalanya geli, belum lagi 4 Suner lainnya yang melangkah ke Doudi setelahnya. Yang anehnya adalah ketika Zukun baru saja berhadapan dengan kedua mantan muridnya itu, dia benar-benar merasa seperti hendak sujud dan menyerah, bahkan darah di tubuhnya mendidih dengan sangat aneh, dan semakin dekat jaraknya, semakin kuat pula dia. Apa yang terjadi? Demi mencegah Xiao Yan teralihkan, Zukun tidak mengatakan apapun kepada Xiao Yan, lalu diam-diam menatap mata raksasa di depannya. Siapakah yang mulia? Xiao Yan menatap sepasang pupil besar di depannya, memegang erat penggaris api dengan satu tangan, dan tangan lainnya seolah memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Dengan pemahaman Suner dan Cailin tentang Xiao Yan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa arti gerakan ini? Saling melirik secara acak, siap menunggu kesempatan. Hahaha, matilah. Sudah lama sekali aku tidak melahap kekuatan Doudi. Dengan sedikit dari kalian,
Aku bisa melahap makhluk ini sepenuhnya dan menyingkirkan kehampaan yang tak berujung ini. Suara-suara datang dari segala arah, tetapi di antara kerumunan di depannya, dia hanya memperlihatkan sepasang pupil yang besar, dan sosoknya menyatu dengan ruang gelap. Kami adalah Doudi yang baru dipromosikan dari benua Douki. Kali ini, kami melakukan perjalanan ke benua baru dengan mengikuti lorong itu. Aku tidak tahu bagaimana mengganggu istirahat senior, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Begitu pupil besar itu berbicara, Xiao Yan melepaskan keduanya. Tangan wanita itu, yang tersembunyi dalam kegelapan, mengandung kekuatan mengerikan yang menyesakkan. Suner dan Kailin melihat Xiao Yan seperti ini, ditambah dengan gerakan-gerakan yang dilakukan Xiao Yan sebelumnya, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tepat ketika mereka membuka mulut, mereka melihat tekad di mata Xiao Yan. Sial, pintu keluar sudah dekat, apa yang harus kulakukan sekarang? Gu Yuan menatap cemas ke arah mata raksasa di depannya dan pintu keluar yang dipenuhi cahaya. Kalian duluan saja, aku akan menahannya, aku akan menemukan kalian melalui Sol Jade nanti. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, lalu tanpa bicara omong kosong, dia berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat pembentukan energi mengerikan di tangannya. Kami menunggumu di dunia baru. Suner dan Kailin juga tahu keseriusan masalah ini. Menghadapi pupil besar di depan mereka, bahkan sekarang setelah mereka dipromosikan menjadi Kaisar Dou, mereka merasa tidak berdaya, dan tinggal di sini hanya akan menambah beban Xiao Yan. Xiao Yan, ingatlah, hidupmu adalah milik raja ini. Cailin dan Suner segera berjalan menuju pintu keluar setelah mengatakan itu. Melihat ini, Gu Yuan dan Zukun saling memandang tanpa tinta, pergilah. Kemudian mereka mencoba yang terbaik untuk membangkitkan dendam mereka dan terbang menuju pintu keluar. Pada level seorang ahli Doudi, Anda dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau tidak hanya dari persepsi aura, itulah sebabnya Xiao Yan ingin Suner dan yang lainnya melarikan diri terlebih dahulu. Mau pergi, kata pupil mata yang besar itu. Setelah menunggu selama 10.000 tahun, makanan lezat akhirnya muncul. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Bum bum bum. Cahaya yang tampaknya tidak mencolok muncul dari pupil besar itu, mengejar Suner beberapa orang, mencoba menghancurkan jalan keluar. Yang aneh adalah ada cahaya hitam dan putih yang menjulang di dahi di tengah pupil. Itu akan menghancurkan pintu keluar. Ayo pergi. Gu Yuan merasakan gelombang kehancuran dari cahaya itu, dan kecepatan mereka berempat meningkat hingga ekstrim. Melihat keempat orang yang melarikan diri menuju pintu keluar hendak dihalangi, Xiao Yan segera melancarkan serangan untuk mengulur waktu agar mereka bisa melarikan diri. Bajingan, kalau kau mau menghancurkan pintu keluar, lewati aku dulu. Huang Quan mengacu pada telapak Huang Quan, langsung menghentikannya. Kemarahan Huang Quan. Kemudian, saat mata raksasa itu tidak menyadari Xiao Yan, saat Xiao Yan ingin menghancurkan pintu keluar, Xiao Yan melancarkan serangan jiwanya dan langsung mengenai mata raksasa itu. Buddha's Fury Fire Lotus, makhluk tak dikenal sebelum pertemuan Xiao Yan diserang oleh jiwanya sendiri, menyebabkannya mandek selama beberapa detik. Di tangannya, ada Buddha's Fury Fire Lotus yang terdiri dari 22 warna yang memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Terlahir untuk dilahirkan. Maju. Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengendalikan teratai api amarah Buddha dan menghancurkan pupil di depannya dengan sekuat tenaga. Xiao Yan, kami menunggumu. Jika kau mati, aku tidak akan hidup. Keempat Suner melarikan diri sebelum pintu keluar dihancurkan, dan kemudian seluruh ruangan bergema dengan suara Suner. Suner yang tampaknya lembut bertemu mengatakan kata-kata ini sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya Xiao Yan baginya. Semua ini terjadi antara petir dan batu api. Xiao Yan menatap keempat orang yang menghilang di depannya, dan langsung merasa lega, lalu bergumam pada dirinya sendiri, Suner Kailin, kamu harus menungguku, dan aku pasti akan mencarimu. Xiao Yan bukanlah orang yang bertele-tele, dan segera mengendalikan biji teratai kemarahan Buddha, yang memancarkan kekuatan penghancur, untuk menyerang pupil besar di depannya. Bum bum bum. Teratai murka milik Buddha yang penuh dengan kehancuran berada di tengah-tengah makhluk tak dikenal itu, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar dalam lingkaran,
dan ketika sisa-sisa pertempuran menghilang, wajah sebenarnya dari makhluk tak dikenal itu akan segera muncul ke permukaan. Aku ingin melihat siapa dirimu. Suara Xiao Yan bergema di lorong misterius ini.